di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda rencanakan untuk dikerjakan hari ini. Mari kita sejenak berdiam diri, merenungkan, mohon kuasa Roh Kudus, mohon bimbingannya. Kita pertajam telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, seperti seorang murid yang terus belajar membedakan mana suara Tuhan, mana keinginan daging, mana pemberontakan dari dunia ini, apalagi juga dari iblis. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih pendengaran kita agar kita tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, semakin kita meninggalkan PSBB, kita memasuki kehidupan yang baru bersama dengan COVID ini. Tapi biarlah dalam normal yang baru ini kita tetap mengingat norma yang telah kita tanamkan 3 bulan terakhir ini, di mana kita dengan hati-hati menjaga jarak agar tidak tertular, di mana kita dengan rajin menggunakan masker agar kita juga tidak menyemburkan atau memindahkan, dan kita juga terjaga untuk tidak tertular, di mana kita juga rajin cuci tangan dan cuci muka dan juga menggunakan sanitizer untuk kesehatan kita. Sekalipun PSBB sudah kita akan tinggalkan secara perlahan-lahan, tapi biarlah norma yang baru ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita untuk selanjutnya. Minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dan minggu ini kita sedang belajar bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang memang berhadapan dengan pribadi kita, mengajar kita, menuntun kita, sebagaimana kita dengarkan kemarin. Dan hari ini kita akan sedikit lebih maju lagi melalui Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai ayat 10. Bagaimana kita melihat Rasul Paulus dan Silas diarahkan oleh Roh Kudus pelayanan mereka yang tadinya mereka arahkan ke Bitinia, tapi karena Roh Kudus menolak mereka mengarah ke sana, sampailah pelayanan itu diarahkan akhirnya ke Makedonia. Bagaimana Roh Kudus ada di dalam pelayanan mereka, selengkapnya kami bacakan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 16 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Demikian selengkapnya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia. Tapi Roh Kudus Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, kalau mendengar cerita ini dari pelayanan Paulus dengan Silas,
yang tadinya diarahkan ke Bitinia yang di daerah Asia, ternyata Roh Kudus mengarahkan mereka sampai ke Makedonia. Dan pelayanan di Makedonia itu betul-betul membawa hasil yang luar biasa. Sekalipun memang penderitaan tidak pernah lepas dari perjalanan pelayanan mereka. Kita lihat mereka mengarah ke Bitinia. Di sana dikatakan Roh Kudus, Roh Kristus mencegah. Bagaimana Roh Tuhan mencegah? Bagaimana Roh Kristus yang disebut dengan Roh Kristus itu mencegah? Dan tidak dikasih tahu tanda-tanda dari luar dirinya. Ya tentu Paulus melihat, memahami bahwa Roh Kudus itu berbicara di dalam hatinya. Kalau Paulus tidak terbiasa melatih telinganya mendengar suara Tuhan, maka itu akan berlalu begitu saja dan tidak akan memperdulikan itu. Tapi karena Paulus sudah terbiasa duduk merenung bagaimana dia mendengar suara Roh Kudus sebelum mengambil suatu sikap, mengambil satu keputusan dalam apa yang direncanakannya, maka dia mendengar dulu Roh Kudus itu dan dia mau mengubah segala sesuatunya demi apa yang dia dengar, karena dia tahu mana suara Roh Kudus, mana karena keinginannya, bahkan mungkin mana karena ketakutannya. Maka keesokan harinya setelah dari Troas, Roh Kudus yang tadinya hanya ada di dalam dirinya berbicara dari hatinya dia dengar. Kemudian Roh Kudus itu mulai dinyatakan melalui orang lain. Ternyata dari jauh dia lihat dari penglihatan. Ya, dalam perjanjian baru seringkali kita lihat nanti bagaimana penglihatan atau Tuhan membuat penglihatan bagi orang-orang tertentu. Secara khususnya bagi Yohanes yang melihat penglihatan ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Dia melihat banyak hal yang akan terjadi mengenai masa depan, mengenai parusia, tentang kedatangan Yesus dari penglihatannya. Jadi Paulus mendapat penglihatan itu, ada seorang orang Makedonia yang berseru-seru, dan setelah melihat menghubungkan dari pendengarannya yang pertama dari hatinya dan digabungkan dengan penglihatan itu, maka mereka mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan bahwa Tuhan sedang mengarahkan mereka untuk mengarah ke Makedonia. Dan benar kalau kita baca ayat selanjutnya, bahwa di Makedonia mereka memberitakan firman Tuhan, maka berdirilah gereja-gereja itu di sana. Saudara-saudara, mungkin kita masih merasa bertanya-tanya gitu ya, bagaimana mendengar suara Roh Kudus? Itu kan Paulus, itu kan Silas gitu loh. Tapi sekarang kita lihat orang-orang yang percaya masih nggak mau mendengar suara Roh Kudus. Persoalannya kita orang-orang yang percaya sudah terlalu percaya dengan suara hati nurani kita. Sudah terlalu percaya dengan pikiran kita, bukan lagi suara Roh yang harus kita dengarkan dengan jernih di dalam hati kita. Karena di dalam banyak peristiwa kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus dari perkara-perkara kecil, sehingga kita menjadi kebal, tidak dapat mendengar lagi. Contohnya, hanya mengarahkan berdoa, padahal Roh Kudus sudah menantang kita terus berdoa. Bahkan Roh Kudus menantang kita mendoakan orang lain. Bahkan kadang-kadang kita sudah berjanji mengatakan, aku nanti mendoakanmu, tapi kita tidak melakukannya. Sehingga hal-hal kecil itu ketika kita tidak lakukan, maka suara Roh Kudus juga semakin jauh dari perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, saya ingin bercerita tentang seorang pilot yang pernah mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Ini peristiwa dari gempa di Palu tanggal 28 September 2018 yang meluluh lantakkan banyak korban dan lain sebagainya yang terjadi di situ. Ternyata terbetiklah sebuah cerita yang dirilis juga di Solusi. Kalau kita tonton dari Solusi, dan ada juga di YouTube tentang Kapten Rico Seta. Kapten Rico Seta ini untuk pertama kali bersama dengan kopilotnya terbang ke Palu. 5.000 kaki di atas permukaan laut, dia sudah mendapat bisikan dari Roh Tuhan supaya mereka harus berputar sebelum mereka mendarat. Lalu kopilotnya mengatakan, kenapa?
kapten kita harus berputar. Dia katakan kepada pilotnya dengan jujur, aku mendengar suara Tuhan, kita harus berputar. Tapi kopilotnya ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh pilot ini, lalu mereka berputar. Hanya beda 2 detik, persoalan 2 detik. Kalau mereka terlambat 2 detik lagi, maka bukan hanya ricoseta, tapi pesawatnya, penumpangnya, semua yang ada di sana akan binasa. Tapi karena bisikan Tuhan, itu sebabnya dia juga diwawancarai, disolusi, dan banyak diberitakan. Kalau boleh melihatnya ada di YouTube ceritanya, bisa mendengarkan selengkapnya, pesan-pesannya juga, bagaimana supaya kita mau menyiapkan hati kita, berdiam diri sejenak, mengundang kehadiran Roh Kudus, karena dia akan berbicara kepada kita. Maka di awal cerita ini, dari minggu yang lalu sampai minggu sekarang ini, saya masih mengambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat itu, dengan mengatakan kepada kita, marilah kita mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Setiap pagi Tuhan menyiapkan waktunya supaya pendengaran kita dipertajam antara mendengar suara Roh Kudus, mendengar membedakan dengan keinginan daging, membedakan dengan suara iblis yang menggoda kita, bahkan membedakan dengan suara-suara dunia ini. Anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Allah itu Bapaknya, dia pasti akan mampu mendengar suara Bapaknya, karena Yesus mengatakan demikian, sebagai gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.